Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Anggota kelompok kami ada 4, yaitu ada Muhammad Zaki Barituan, lalu saya M. Oktabuzi Karunia, kemudian ada Sofyan, lalu ada Dewi Maimunah. Poin pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, mengenai biografi Al-Qurtubi. Yang kedua, tentang tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dan yang ketiga, mengenai komentar terhadap tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Yang pertama, mengenai biografi Al-Qurtubi akan dijelaskan oleh Dewi Maimunah. Imam Al-Qurtubi merupakan salah seorang ulama salaf yang terkemuka, yang mana keahliannya adalah di bidang tafsir. Selain beliau ahli di bidang tafsir, beliau juga ahli di bidang fikih dan bidang hadis. Nama lengkap Imam Al-Qurtubi adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farb Al-Ansari Al-Khosraji Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Mufassir. Nama-nama belakang beliau ini adalah bukan nama asli, tapi nama tambahan yang dinisbatkan pada, misal Al-Andalusi itu dinisbatkan pada negara beliau dilahirkan, yakni Andalusia. Kemudian Al-Qurtubi merupakan penisbatan pada tempat beliau lahir di Andalusia, yang mana tepatnya adalah di Al-Qurtubi. Sedangkan Al-Mufassir adalah penisbatan karena beliau merupakan seorang ahli tafsir. Imam Al-Qurtubi lahir di suatu daerah di Andalusia, yang mana Andalusia itu sekarang disebut dengan Spanyol, yakni tempatnya di Al-Qurtubi yang sekarang disebut Cordoba. Adapun tanggal kelahiran Imam Al-Qurtubi sendiri itu tidak diketahui secara pasti. Namun, yang jelas Al-Qurtubi hidup ketika waktu itu wilayah Spanyol berada di bawah pengaruh kekuasaan dinasti Muwahhidun yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmad di Granada sekitar tahun 1232 sampai 1492 Masehi, yaitu sekitar abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi. Ada suatu pendapat yang mengatakan tepatnya Imam Al-Qurtubi itu dilahirkan pada tahun 1214 Masehi. Tapi secara pastinya itu tidak diketahui secara pasti mana yang benar, mana yang salah. Imam Al-Qurtubi sendiri hidup di Cordoba pada abad-abad akhir kemajuan gemilang umat Islam di Eropa di saat Barat masih tenggelam dalam kegelapan. Kemudian saat Prancis menguasai Cordoba, Imam Al-Qurtubi pergi meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain yang ada di wilayah timur. Ia kemudian rihlah atau mengadakan perjalanan untuk tholabul ilmi dengan menulis dan belajar dengan ulama-ulama yang ada di Mesir, Iskandaria, Mansurah, Al-Fayyun, Kairo, dan wilayah-wilayah lainnya. Selain beliau ahli tafsir, Imam Al-Qurtubi juga ahli di bidang fikih, yang mana madhab fikihnya itu beliau mengikuti Imam Maliki, namun ia tidak ta'assub atau fanatik dengan madhab Malikinya. Adapun untuk teologinya, dia bermadhab Sunni sebagaimana yang lainnya. Imam Al-Qurtubi kemudian wafat pada malam Senin tanggal 9 Syawal tahun 671 Hijriah atau 1272 Masehi dan dimakamkan di Munya, kota Bani Khausab, yakni daerah Mesir Utara. Kemudian masih dalam lingkup biografi Al-Qurtubi, yaitu mengenai karir intelektual Al-Qurtubi. Al-Qurtubi dikenal memiliki semangat yang sangat kuat dalam menuntut ilmu. Perjalanan Al-Qurtubi dalam mencari ilmu
dari satu tempat ke tempat yang lain, membuatnya banyak berkenalan dengan orang-orang yang memberikan kontribusi keilmuan dan perkembangan intelektualitasnya. Aktivitas intelektualitas Al-Qurtubi terbagi di dua tempat. Yang pertama ketika di Cordoba dan yang kedua ketika di Mesir. Ketika di Cordoba, Al-Qurtubi sering belajar dan menghadiri halakoh-halakoh yang biasa diadakan di masjid-masjid dan madrasah para pembesar. Hal ini didukung dengan maraknya pembangunan madrasah dan koleksi perpustakaan di setiap ibu kota dan perguruan tinggi yang menjadi salah satu pusat sumber ilmu pengetahuan di Eropa dalam waktu yang lama. Dari sinilah intelektualitas pertama Al-Qurtubi dimulai. Setelah beberapa lama menuntut ilmu di Cordoba, Al-Qurtubi melakukan perjalanan dari Andalusia ke Mesir, kemudian menetap di kota Iskandaria, lalu pergi melewati Kairo sampai menetap di Kous. Selama perjalanan inilah beliau belajar dan mengajar kepada setiap ulama yang ia jumpai. Berikut nama-nama guru Al-Qurtubi yang telah membentuk intelektualitas dan pribadinya. Pergaulannya dengan guru-guru yang kebanyakan menyandang gelar hakim, al-qadi, ahli fikih, hadis, bahasa Arab, dan sebagainya, memberi pengaruh terhadap lahirnya karya-karya yang fenomenal dari dulu hingga sekarang. Inilah beberapa judul karya Al-Qurtubi. Al-Qurtubi memiliki karya di berbagai bidang, seperti di bidang tafsir yang nanti akan kita bahas, yaitu kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kemudian ada juga karya di bidang hadis, qiraat, dan sebagainya. Selain judul karya Al-Qurtubi yang tertulis di sini, masih banyak judul karya Al-Qurtubi yang bisa teman-teman baca di makalah. Yang kedua, tentang tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran yang akan dijelaskan oleh Sofyan. Pembahasan tentang tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, 5 tadamanah min as-sunnah wa ayil furqan. Kita tafsir dengan judul lengkap tadi yang saya sampaikan, gimana kitab tentang hukum-hukum Al-Quran dan penjelasan terhadap isi kandungannya dari as-sunnah dan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama yakni sistematika penulisan, kemudian dijelaskan tentang metode penafsiran dan lagi tentang corak penafsiran. Yang pertama, tafsir Jami' li Ahkam Al-Quran memakai sistematika mushafi. Di sini Al-Qurtubi menafsirkan Al-Quran sesuai dengan urutan dan surat yang terdapat dalam mushaf Al-Quran, yaitu mulai dari ayat pertama surat Al-Fatihah kemudian sampai ayat terakhir surat An-Nas. Terkait tentang metode penafsiran, tafsir Al-Qurtubi ini menggunakan metode tahlili. Hal ini cara Al-Qurtubi dalam menjelaskan kandungan ayat secara panjang lebar dan mendalam dari berbagai aspek secara runtut dengan langkah-langkah penafsiran sesuai dengan metode tafsir tahlili. Untuk corak penafsiran, tafsir ini berdasarkan pada judul tafsir yang mengisyaratkan adanya pembahasan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Selain itu juga karena hampir setiap ayat yang dijelaskan selalu dihiasi dengan penjelasan hukum-hukum yang ada dalam ayat tersebut. Kelebihan tafsir Al-Qurtubi. Yang pertama, tidak fanatik dalam bahasa fikih. Kitab tafsir ini mencakup berbagai mazhab fikih dan penulisannya tidak fanatik dengan mazhabnya, yaitu mazhab Maliki. Ia mengutamakan pendapat yang lebih kuat dalilnya, walaupun harus berbeda dengan pendapat mazhabnya. Bagaimana juga ia akan memilih pendapat mazhabnya kalau dalilnya lebih kuat. Misalnya ketika yang membahas ayat 43 surat Al-Baqarah, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang rukuk.
Al-Qurtubi membagi pembahasan ayat ini menjadi 34 masalah. Di antara pembahasan yang menarik adalah masalah ke-16. Ia mendiskusikan berbagai pendapat tentang status anak kecil yang menjadi imam sholat. Di antara tokoh yang mengatakan tidak boleh adalah Al-Saur, Maliki, dan Asyab Ar-Ra'i. Dalam masalah ini, Al-Qurtubi berbeda pendapat dengan mazhab yang dianutnya. Ia mengatakan bahwa anak kecil boleh menjadi imam jika memiliki bacaan yang baik. Yang kedua, kelebihannya adalah penyampaian yang objektif. Bersikap objektif dalam penyampaian bahasan-bahasan yang ada dalam kitab tafsirnya, cerdas dalam menyampaikan kritikan-kritikannya, menjauhi hal-hal yang tidak etis ketika sedang berdiskusi atau berdebat. Yang ketiga, aspek kajian sangat diperhatikan. Menaruh perhatian besar terhadap ilmu tafsir dari berbagai aspeknya, serta mendalami setiap ilmu yang dipaparkan dan dibicarakan di dalam kitabnya itu. Yang keempat, asbabun nuzul sangat diperhatikan untuk memahami makna ayat yang dikajinya. Yang kelima, aspek kebahasaan diperhatikan. Ya, antara lain aspek yang sangat memperhatikan aspek qiraat, i'rab, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu nahwu dan shorof. Yang keenam, nasih mansuh diperhatikan. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi ini sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan nasih mansuh dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Ketujuh, pembahasan hukum yang luas. Memuat hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dengan pembahasan yang sangat luas. Yang ke-8, hadis yang ada di takhrij. Hadis-hadis yang ada di dalam takhrij dan pada umumnya disandarkan langsung pada orang yang meriwayatkannya. Yang ke-9, menyandarkan pendapat kepada yang memiliki pernyataan atau pendapat tersebut. Kemudian kurangan tafsir Al-Qurtubi. Yang pertama, terkadang membahas masalah fikih, menampilkan cerita atau kisah Israiliyat, dan pembahasan-pembahasan yang tidak ada hubungannya dengan penafsiran ayat yang dibahasnya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ini menyebutkan dan membahas beberapa hal yang tidak memiliki relevansi dengan ayat-ayat yang sedang ditafsiri. Misalnya, ketika menafsirkan ayat 35 dari surat Al-Baqarah, uskun anta wa zauju al-jannah, diambillah oleh kamu dan istrimu surga ini. Al-Qurtubi membahas hukum as-suknah, al-umrah, dan ar-rukbah. Tiga masalah tersebut merupakan bagian dari bab wakaf dan hibah, dan ayat ini sama sekali tidak memiliki relevansi dengan tiga bab tersebut. Yang kedua, kurangannya terkadang Al-Qurtubi salah dalam menisabkan sebuah pendapat. Yang ketiga, ada beberapa hadis yang dikutip oleh Al-Qurtubi dengan perawinya, namun terdapat kesalahan dalam penyebutan perawinya. Yang ketiga, komentar terhadap tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Pembahasan akan dilanjutkan lagi oleh Muhammad Zaki Baridwan. Komentar terhadap tafsir Al-Qurtubi. Banyak sekali ya komentar pujian yang disampaikan oleh ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin terhadap tafsir ini. Antara lain, yang pertama ada Az-Zabi. Dia berkata Al-Qurtubi dalam tafsirnya telah bebas dan luas dalam pembahasannya, tidak terbelenggu dengan apapun yang dapat mengikat kebebasan beliau. Beliau tetap menjaga kehormatan dalam ini sebagai ulama besar. Dalam perdebatannya, tafsirnya mencakup berbagai aspek dan sangat mahir terhadap segala bidang ilmu yang beliau pelajari. Yang kedua, komentar dari Ibnu Farhun. Ibnu Farhun berkomentar, Imam Qurtubi telah mengumpulkan kitab yang besar ke dalam tafsirnya, yakni dilihat dari berbagai penafsiran dan sangat besar manfaatnya. Yang ketiga ada Ibnu Imad. Sungguhnya tafsir Al-Qurtubi telah memaparkan semua mazhab ulama salaf dan faidahnya sungguh sangat besar. Yang keempat ada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir takjub dan sering mengutip kitab tafsir Al-Qurtubi.
Yang kelima, selain komentar pujian di atas, ada juga jumlah keberatan dari beberapa pihak mengenai tafsir corak hukum karena dapat melahirkan suatu pemisahan yang mekanis antara ayat-ayat yang berisi ketentuan hukum dan yang tidak. Itulah pembahasan tentang tafsir Al-Jami' li Ahkamil Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.